mulut kami tetap menyembah Tuhan. Amin. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Bila segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan di sini. Kuasai dan beri atas penuh atas hidup kami semua. Bila setiap telinga mendengar, setiap hati menetapkan hati mereka untuk tetap mengikut Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Sehat semua? Sehat ya? Kita belajar hari ini dari 1 Samuel 17. Cerita yang tidak asing, sejarah yang tidak asing bagaimana Daud dan Goliat ketika mereka berperang pada kerajaan Saul. Saya memberikan tema hari ini adalah pemenang. Apakah ada amin, saudara? Yes. Saudara dan saya adalah pemenang. Amin. Bahkan kita menyebutkan saudara dan saya adalah orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang adalah tidak melawan peperangan, tetapi dia orang yang sudah ikut juga menang. Ada amin? Amin. 1 Samuel 17 dari ayat 1 sampai selesai, saudara. Next. PowerPoint harap mengikuti saya karena ini sangat cepat. Saya membagikan hari ini mengapa banyak sekali anak Tuhan itu menjadi orang yang tidak bisa menjadi pemenang. Yang saya bagikan hari ini adalah penyebab tidak menjadi pemenang. Pasti ada orang-orang yang bisa menang itu apa ada penyebabnya. Beberapa tahun yang lalu kita sudah membahas tentang penyebab kita bisa menang seperti apa. Dan hari ini kita belajar bagaimana orang-orang tidak bisa menang. Banyak orang-orang tidak bisa menang itu seperti apa sih seperti itu, nah saudara ya. Nah, kita saya bagi beberapa bagian hari ini ya saudara ya. Yang pertama saudaraku, orang yang tidak bisa menang itu karena hidupnya dikuasai ketakutan. Ketakutan yang menguasai hidup saudaraku. Hidup yang dikuasai perasaan atau hidup yang dikuasai ketakutan. Saul dan seluruh bangsa Israel, mereka hidupnya dalam ketakutan pada waktu itu. Ketika melihat jelegernya Goliat, sehingga mereka ketakutan semuanya. Mereka merasa takut karena apa? Melihat raksasa seperti sudah punya. Nah, saudaraku perhatikan baik-baik. Hidup kita harus bisa menguasai ketakutan. Kata amin. Asik banget sih amin toh. Sepertinya kurang fokus dengan saya. Hidup saudara dan saya harus bisa menguasai ketakutan. Hidup saudara dan saya harus bisa mengalahkan ketakutan. Ketakutan kan banyak sekali saudara ya. Ketakutan akan masa depan. Takut apa lagi? Ayo. Takut gak bisa makan. Takut gak bisa makan. Terus apa lagi? Takut mati. Takut mati ya juga seperti itu ya. Takut apa lagi? Takut randik duit. Randik duit. Takut rasa bayar utang. Rasa bayar utang. Itu sama dengan ketakutan sandang papan pangan sebenarnya. Ya betul. Hampir semua orang hidup, kebanyakan orang takut sandang papan pangan. Sandang itu sandangan, pakaian. Papan itu rumah, pangan itu tentang makan. Saudaraku, bahkan orang-orang yang masih muda takut akan pasangan hidup. Pasangan hidup nanti gimana ya? Kaya enggak ya? Ganteng enggak ya? Cantik enggak ya? Seperti itu. Nah saudaraku, ketakutan demi ketakutan terkadang menguasai seseorang sehingga dia orang-orang yang tidak bisa maju dalam hidupnya. Dia tidak bisa menjadi pemenang dalam hidupnya. Karena apa? Karena ketakutan menguasai hidupnya. Saudara dan saya untuk menjadi pemenang, berarti saudara dan saya harus bisa menguasai ketakutan tersebut. Katakan amin. Loh, situ meneng toh. Seharusnya saudara dan saya untuk mengatasi ketakutan itu, berarti saudara harus bisa menguasai ketakutan tersebut. Amin. Jika saudara dan saya hidupnya fokusnya dengan saya, oke? Jika hidupnya saudara itu kok
ketakutannya itu menguasai hidup saudara, saudara tidak akan menang. Sama seperti ini. Ingat saya blog yang melihat di PowerPoint-nya saya blog. Jika hidup kita ketakutan, kita akan jalan di tempat. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika dengan keadaan seperti ini, kita punya bisnis, kita punya usaha seperti ini. Usaha mungkin besar seperti itu. Tiba-tiba kita nggak bisa apa-apa. Kita punya perancangan banyak sekali. Saya habis ini mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau mengembangkan bisnis saya seperti ini. Tapi tidak pernah dijalankan. Hanya angan-angan tok. Kira-kira bisa berhasil atau enggak? Enggak. Kenapa? Enggak bergerak. Tidak bergerak. Kenapa nggak bergerak? Ya. Takut gagal, ya toh. Wah, saya sering kali lihat orang-orang yang gagal gara-gara apa? Tidak melakukan apa-apa. Tidak bergerak. Saya punya rancangan seperti ini, rancangan tok. Program-program tok. Gereja kita tidak akan maju hanya program tok tanpa ada pergerakan. Hidup saudara tidak akan maju jika hanya rancangan tok dalam hidupmu. Salah satu contoh yang seringkali saudara dan saya lakukan. Ketika kita mungkin punya sapi, punya ayam, punya kambing, punya dan lain sebagainya seperti itu. Mereka butuh makan, mulai enek sing mbek, enek sing moh, enek sing meong seperti itu. Jika kita punya rencana, ini rencana. Rencana saya hari ini mau ngaret rombong. Ini rencana. Ini kan ilustrasi yang sangat mudah sekali. Kenapa? Saudara saya pasti ngerti ngaret gitu. Karena pernah ngalami semuanya. Ada yang nggak ngalami ngaret? Mas Yusuf nggak suka pinjam. Mungkin kita sudah mengalami apa sih? Ngaret pas semuanya ngerti lah. Kita dari rumah semuanya ngerti. Pokoknya hari ini aku harus boleh suket rong bongkok apa? Rongting atau pokoknya rong sungginan seperti itu. Tiba-tiba itu hujan gerotan, hujan lebat seperti itu ya. Terus gara-gara hujan, pertama apa? Wah, jadi bangunin, jadi embune. Wah, itu nak ngaret nak bergolok biasanya ini abot nak kayak bajunya seperti itu. Terus tidak ngaret. Ini kira-kira rencananya apa tadi saudaraku? Ngaret. Terus kan yang udah. Kira-kira ngaret apa? Ngaret apa? Nanggung duit kok. Nanggung duit ngaret ya toh. Itu program yang sudah dijalankan. Tapi gara-gara adem, gara-gara dan sebagainya, ayo menonton TV. Langsung lagi. Pokoknya hari Jumat aku mau menara doa. Hari Jumat aku mau menyembah Tuhan. Hari Jumat aku mau berdoa buat gereja yang rencana mau dibangun di tahun ini. Hari Jumat aku mau bergereja dan sebagainya. Aku bersama-sama menyembah Tuhan bersama teman-teman yang lain seperti itu. Tapi tiba-tiba kayaknya kok Andin sampai umen ya. Kayaknya kok udah sampai umen seperti itu ya. Wah, nanti aku tinggalan di gereja. Mau apa baik kesuwen piye? Mau doanya kesuwen piye seperti itu? Ada program nggak kira-kira rencananya? Ada, tapi gara-gara ikatan cinta tadi kalah ya. Gagal apa enggak? Gagal. Saudaraku, seringkali orang yang gagal dalam hidupnya hanya karena halangan-halangan tidak bisa takut apa? Takut adem ya gak ngarit gitu. Takut ketinggalan sinetron seperti itu. Takut lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya sesuatu hal yang sebenarnya kecil-kecil tadi loh yang seringkali menghambat dalam hidup kita. Saudara dan saya seringkali stagnan dalam hidup kita. Mau iman, mau bisnis dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketakutan sudah menguasai hidup kita. Saudara dan saya untuk menang ke sana harus bisa menguasai ketakutan tadi. Harus bisa berjalan ke sana, meluncur ke sana. Bukan hanya program-program tok. Kalau hanya program-program tok tidak akan bisa berhasil tanpa ada sebuah pergerakan. Orang merancang, aku mau bikin mas rumah makan dan lain sebagainya. Tapi hanya rancangan tok. Tanpa pergerakan. Orang di modal seperti itu. Banyak orang yang tidak punya modal. Tapi bagaimana cara untuk mewujudkan sebuah apa yang dia inginkan dalam bisnis ini?
Mari belajar hari ini. Mari perhatikan Saul. Saya tidak menyinggung saudara dan saya, tapi perhatikan Saul. Ini setelah Goliat dikalahkan sama Daud. Terus seluruh Israel berkata seperti itu. Saul mengalahkan musuh dengan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan dengan berlaksa-laksa. Kira-kira yang terjadi dengan Saul apa, saudaraku? Mana? Iri. Selain iri yang dikuasai dalam hidupnya, ketakutan tahta dalam hidupnya. Aku takut Daud nanti bisa menggantikan aku. Wah, aku takut pengaruhku lebih kecil dari pengaruhnya Daud. Perhatikan ya saudara, orang yang dikuasai ketakutan identik akan menghancurkan orang lain yang dianggap pesaingnya. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara dan saya, bahkan yang menonton sendiri juga. Jika saudara dan saya identik seperti ini, seringkali kita menghancurkan orang lain yang kita anggap pesaing kita. Lalu saudara sedang dikuasai perasaan, kuasai ketakutan. Jika saudara ingin menghancurkan orang lain, pokoknya kira iso maju, harus terhancurkan bisnisnya, harus ini dan itu seperti itu. Berarti saudara sedang dikuasai ketakutan. Saul berkali-kali ingin membunuh Daud. Gara-gara apa? Ketakutan dalam hidupnya. Jangan-jangan Daud nanti nyanyi aku dan sebagainya. Berarti kan baik-baik. Orang yang selalu menyerang orang lain, identik menyerang dengan orang lain, hidupnya sedang dikuasai ketakutan. Saudara dan saya, bagaimana dengan kita? Apakah kita berusaha untuk menyerang orang lain? Menghancurkan tidak harus dengan membunuh dan sebagainya. Menghancurkan karakter orang lain juga itu salah satu orang yang dikuasai dengan ketakutan. Saudara kan belajar hari ini. Ingat baik-baik. Orang yang identik akan menghancurkan orang lain, orang yang sedang dikuasai ketakutan. Camkan hal itu. Hanya saudara yang tahu bagaimana hidup kita. Kadang kita berkata, lah bisnisnya sama. Salah satu contoh seperti ini. Saya penjual nasi goreng. Di sana ada nasi goreng, di sana ada nasi goreng, di sana ada nasi goreng. Pokoknya biar aku punya banyak pelanggan, semua nasi goreng itu harus namaku tak jelek, namanya tak jelek-jelekin, biar semuanya datang ke sana saya. Itu gara-gara apa? Saya contoh dulu. Kayak saya nggak pernah lakukan itu sudah bilang, mau saya lakukan anu wong liya. Karena apa? Takut pelanggannya hilang. Ya betul nih. Takut persaingan. Persaingan pasti ada. Mau jualan nasi goreng, mau jualan kelontong, mau jualan apa? Kelontong itu apa ya? Warungan, mau jualan apapun itu. Mau bengkel juga. Bahkan ada juga sales juga ada persaingan seperti itu. Apakah kita akan menghancurkan yang lain? Jika saudara seperti itu, menghancurkan nama orang lain, menghancurkan karakter orang lain, saudara sedang dikuasai ketakutan. Jika hidup seperti itu, hidup dikuasai ketakutan dan menghancurkan orang lain, ingatlah baik-baik, itu salah satu penyebab kita tidak bisa menang. Berarti saudara dan saya harus berjalan sesuai dengan Tuhan. Ada perkataan seperti ini, ora usah moyo-woro. Maksudnya dia melakukan banyak hal untuk sebuah bisnis dan rezeki. Karena apa? Karena rezeki tidak akan bertukar seperti itu. Ada amin. Saudara dan saya sudah diberi berkat sama Tuhan. Rezeki kita tidak akan bertukar. Yang kedua, berada di komunitas yang salah. Seringkali orang-orang yang nggak bisa menang, orang-orang yang seringkali yang saya blog tadi seperti itu, yang menghancurkan orang lain, itu adalah orang-orang yang berada dalam komunitas yang salah. Kenapa? Karena komunitas itu sangat mempengaruhi cara pandang. Ya betul. Saya ketika berada di Puncak,
Orang-orang sana menyebutkan sengon, sengon laut atau sengon putih itu. Mereka menyebutkan apa saudaraku? Ayo Pak Slamet dan Mak Yasmi. Sengor. Hampir semua orang punya kata itu sengor. Padahal di sini apa namanya? Sengon. Sengon laut. Di Tambangan ngomong sengon. Ulian sengon. Hanya satu tempat dikatakan sengon. Dan satu tempat, saudaraku. Karena apa? Karena seluruh dusun itu katakan itu sengon. Bukan aku sengon, salah itu sengon. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Saya nggak nyebutkan salah nggak ya saudara? Ini salah satu contoh. Contoh bahwa komunitas itu sangat mempengaruhi. Saudara dan saya, ketika kita tinggal dalam komunitas yang benar, belum sampai situ. Powerpointnya harus sampai cepet tengah. Saudara dan saya, untuk tekan dia Bu yo. Kalau berada dalam komunitas yang salah, maka cara pandang kita akan salah. Saya nggak menyalahkan yang komunitas tadi nggak sudah punya, tetapi yang satu contoh. Berarti saudara dan saya harus punya tempat komunitas yang sangat tepat dalam hidupmu. Karena apa? Kalau komunitas yang tepat ketika ada orang jatuh, dia akan membantu dia untuk bangkit. Ingat baik-baik, gosip itu gara-gara apa saudara ya? Gara-gara dosa gosip itu? Belum jelas. Adanya dosa gosip karena berawal dari yang berbisik-bisik. Kira-kira tadi pembunuhan karakter tadi sudah belum? Tidak ditolong, tapi dibisik-bisik kepada semua orang. Sehingga komunitasnya tadi tahu sebuah kesalahan gara-gara apa? Bisik-bisik. Ada orang bisik-bisik dengan saya juga. Pendeta jiko itu. Misi orang Jepang. Si Mani ngomong bermakku. Buat itu kok toleh. Bukan berarti itu dosa, bukan saudara ya. Ini hanya salah satu contoh. Mungkin ini salah ya. Umpamanya elek. Seringkali hanya gara-gara berbisik-bisik tadi akan menghancurkan karakter orang lain. Ketika orang lain jatuh dalam komunitas yang tepat, dia akan membantu seseorang tersebut untuk bangkit kembali. Bukan jelongkroknya lagi, bukan menjatuhkan lagi. Dah, kamu mati-mati saja seperti itu. Saya pernah menuliskan hal ini, saudara ya. Ketika sebuah seminar atau mungkin program metode dan sebagainya, yang diincar oleh orang pembicara dan lain sebagainya, itu orang-orang yang punya pengaruh, yang sudah hampir berhasil, bahkan yang berhasil. Dianggap, Pak, aku mentori kamu dan lain sebagainya. Ya sedih-sedih saja, sudah terserah kamu jalan atau enggak, seperti itu. Yang jatuh, dibiarin, dijelek-jelekin seperti itu. Dah, kamu mati-mati saja, gak usah ikut aku, seperti itu. Tapi ketika yang jatuh tadi bangkit, sudah bilang, dia akan menyanjung-nyanjung seperti ini. Wah, dia orang sudah training dan lain sebagainya. Ini sehingga terjadi. Tapi ingat baik-baik, saudara dan saya, ketika ada seseorang jatuh, seharusnya kita harus membantu dia untuk bangkit, bukan untuk menjatuhkan lagi. Ada amin. Saudara dan saya harus dalam komunitas yang tepat. Jika ada yang lemah, harus berani kita menguatkan. Jika ada yang sakit, saudara saya harus berani untuk mendoakan. Jika kita tahu sebuah pengetahuan mungkin hebat dan sebagainya, bagikan itu. Jangan pernah pelit dengan pengetahuan. Karena ketika kita bagian pengetahuan, kita juga bertambah-tambah pengetahuan kita. Amin. Katakan amin. Ketika saudara tahu sebuah pengetahuan, kita bagi itu pada yang lainnya apa baik-baik. Saudara dan saya tidak akan kekurangan pengetahuan. Yes. Tapi akan bertambah-tambah pengetahuan. Amin. Mari perhatikan baik-baik hal ini. Kira-kira Goliat itu siapa sih? Next sekarang, pokoknya. Goliat itu siapa sih kira-kira? Ayo. Manusia raksasa. Raksasa itu seperti apa? Kira-kira? Gagah, seperti itu. Kalau dalam pewayangan mungkin buto.
bukan butonya Pak Yanto, bukan ya dulu ya. Tapi buto kan raksasa oleh pewayangan. Sing senengane mangan wong seperti itu ya. Bahkan film-film fiktif itu banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa film yang apa namanya, yang mengisahkan tentang raksasa. Siapa Goliat? Saudaraku, saudara jawab sekarang. Ayo bersuara, ajak ngomong lagi. Pahlawan Filistin, iya nah kita ngono kok. Raksasa, gede dua, oke seperti itu. Next sekarang, siapa Goliat? Perhatikan ayat 4 sampai 7. Sudah ketemu Alkitabnya? 1 sampai 17, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya minta Volunteer membacakannya. Sudah ketemu? Inilah firman Tuhan. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Stop dulu, stop. Berapa tingginya? 6 hasta sejengkal. Lagi, oke. Ketopong tembaga ada di kepalanya, Oke. dan dia memakai baju sirah yang bersisik. Oke. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Amin. Saudara perhatikan ini. Siapa Goliat? Saya sudah blok di sana. Tingginya berapa? 6 hasta 1 jengkal. Saudara bisa melihat di Google 1 hasta itu berapa sih tingginya? Panjangnya? 1 hasta itu 45 cm sampai 50 cm. Yang kita anggap 45 lah. 44 cm sampai 50 cm. Berarti kita ambil yang tengah-tengah, 45 cm. 45 cm itu hasta itu gitu. Ini sampai sini namanya hasta dalam perhitungan. 45 cm, 6 hasta berarti 45 kali 6. Berapa? Di sana? 270 cm. 270 cm berarti 2,7 meter. Tambah 1 jengkal. 1 jengkal kira-kira berapa? 20, 30, jauh banget Pak. Ini perhitungan mereka, perhitungan normal. Bukan perhitungannya, nah Goliat kan bagus banget. Nah, berarti 270 tambah 20 cm, hampir 3 meter. Berarti ngono tekan ngono kuwi. Sak tinggi gedung apa njero iki seperti itu ya. 3 meter, hampir 3 meter seperti itu. Nah, saya perhatikan hal ini. Kira-kira iki raksasa tenan atau? Nah 3 meter ini. Kira-kira ada nggak sampai hari ini? Hah? Ada nggak kira-kira? Sampai hari ini ada nggak yang hampir 3 meter seperti itu? PowerPoint. Nah lagi. Ini di Indonesia. Namanya Armenda Jamer. Dia di Desa Banjar 12, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tinggi 2 meter 60. Indonesia saudara ya. Atau 2,6 cm. Ini diupload bulan Januari tahun ini. Dia masih kelas 1 SMK. Berarti karena pertumbuhan orang itu maksimal umur 22 tahun, dia masih bisa meter. 17 tahun segini-gininya, 2,6. Bisa perhatikan saya, ngerti ya? Oke. Sampai sekarang ternyata masih ada yang orangnya besar seperti Goliat. Mari perhatikan baik-baik ini. Kembali ke laptop. Kembali ke yang tadi, ke Goliat tadi. Tuh, hilang. Lagi. Nah, oke. Perhatikan dengan Goliat. Goliat tingginya 2,9 meter. Hampir 3 meter, saudaraku ya. Dan ingatlah baik-baik,
Dalam ayat 5 sampai 7 dia pakai apa saudaraku? Ketika berperang, ketopong keselamatan atau helmnya orang perang itu saudara ya, untuk apa melindungi kepalanya. Terus baju zirah, terus di kakinya itu ada tembaga untuk melindungi kakinya. Mari perhatikan hal ini. Kira-kira nawa gede dhuwur lawan karo cah cilik perlu nggak seperti itu? Karena apa? Secara fisik sudah menang. Oke, kalau sudah menang. Perhatikan kalian, masuk dalam perang, dia pakai baju zirah, baju perang yang sudah anti peluru belum ada waktu itu. Anti dengan pedang dan lain sebagainya, pakai helm untuk perang untuk melindungi kepalanya. Kira-kira karena apa? Karena dia juga sedang takut menghadapi peperangan. Tapi perhatikan orang Israel, komunitasnya yang salah tadi, seluruh bangsa Israel ketakutan. Saya ditakuti jebulane ya wedi. Wow. Saudaraku, apakah ngerti maksud saya saudaraku? Ya. Seringkali kita menghadapi ke masa ke depan seperti itu kita sudah takut. Padahal masa depan dijalani saja seperti ini oke saja. Di tahun 98, ketika saya belum bertobat saudara ya, ada peramal yang mengatakan seperti ini. Tahun 2000 nanti kiamat. Karena tahunnya 000 dan kita akan kembali ke sana. Sampai saya bertobat sampai hari ini ya kiamat seperti itu. Karena apa? Banyak yang ketakutan ke depan pada waktu sudah stres gara-gara apa? Ada peramal seperti itu. Ada juga yang menubuatkan, pokoknya 1 tahun ini apa nafsa ini? Corona kan hilang dan lain sebagainya. Lah kok jeneng sampai hari ini? Makanya ingat saudara lihat kata saya, hidup saudara, perhatikan sampai ini. Hidup saudara dan saya itu berjalan bukan berdasarkan nubuatan, tapi berdasarkan iman saudara pada Tuhan. Jika saudara dan saya hidup karena nubuatan, ya sudah, kita akan stres sendiri. Dan hari saya bagian dari saudara ya. Untuk berjalan ke sana harus bisa menguasai sebuah ketakutan dalam hidupmu. Yes. Untuk menang ke sana, ingatlah baik-baik. Kita harus berada dalam komunitas yang tepat, bukan komunitas yang salah. Orang Israel komunitasnya salah. Semua ketakutan dengan Goliat yang 3 meter. Bahkan sekarang ini jika ada seperti itu, jika tanya dokter saudara ya, itu kelainan gen hormonal. Dan orang-orang yang bisanya seperti itu, Goliat itu, dia punya kelainan hormonal. Ya orang apa aja nih? Oh bukti dia sebenarnya takut kok. Kalau dia menghadapi dia, kalau dia berani, pasti dia nggak akan pakai ketopong keselamatan di kepalanya, nggak akan pakai baju zirah, nggak akan pakai pelindung tembaga dan sebagainya. Karena apa? Aku wani ngadepi kowe cacile. Karo daun, tunggu helm, tunggu baju zirah dan sebagainya, sudah menunjukkan bahwa dia sedang takut menghadapi peperangan. Seringkali dalam pikiran kita, saudara, mindset kita disetel dengan sesuatu komunitas yang salah tadi. Saya sudah perlu melangkah ke sana, melangkah ke sana. Kalau sudah tidak akan pergerakan, sudah stagnan, jalan di tempat, tidak akan berhasil. Angan-angan tok. Contoh yang kecil tadi loh, ngarit sebenarnya, gara-gara udan harus ngarit. Nggak biasa ngarit, gara-gara apa? Udan, adem. Arep doa orang rencana wis eneng. Awan-awan jane aku arep rencanane doa. Guru-guru mau ning TV iki awake jere tim jalan sini ada apa? Jadi orang yang iklan dan lain sebagainya. Yang mana-mana ini mun aku ketinggalan piye? Wong sesuk ngene meneh padahal dulu. Karena apa? Hidupnya sudah dikuasai sinetron. Nah, sehingga hidupnya wah, nak bari iki nah, padahal sudah tertebak gitu. Kan dari hari ini. Goliat, orang yang tinggi besar, dia sebenarnya takut. Tapi komunitas yang salah tadi menjadikan seluruh Israel takut. Mari belajar hari ini. Temukan komunitas yang tepat dalam hidupmu untuk bangkit ke sana, untuk maju ke sana. Belajar hari ini. Penyebab kita nggak bisa menang. Tadi apa saudaraku? Oh, hidupnya dikuasai ketakutan. Yang kedua,
Camkan hal ini. Saya bagikan dua bagian ini saja. Saudara akan mengerti apakah saya berada di komunitas yang salah. Apakah saya hidup saya dikuasai dengan ketakutan, takut masa depan, takut gagal, takut lain sebagainya. Kalau hanya takut-takut tanpa pergerakan juga akan dapat apa, tetap gagal. Mari bersama-sama hari ini maju ke depan. Kemenangan demi kemenangan diberikan Tuhan buat kita selama saudara percaya pada Tuhan. Mari berdoa. Ambil waktu sejenak. Seringkali hidup kita dikuasai dengan ketakutan. Yang sekarang ini dengan zaman pandemi seperti ini, banyak orang-orang ketakutan akan papan sandang pangan. Takut nggak bisa makan. Toh buktinya sampai kita lalui sampai kita bisa makan. Banyak sekali orang-orang takut akan masa depannya. Masa depanku nanti seperti apa sih? Takut. Sehingga tidak melakukan apa-apa. Sudah merancang banyak hal dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya mungkin, dengan rumah makan, dengan bengkel, dengan apapun itu, dengan banyak-banyak program. Tapi ketika hanya program tok, hanya gara-gara takut sehingga dia tidak melangkah. Dia sudah gagal untuk merencanakan. Saudara dan saya, hidup saudara dan saya harus bisa menguasai ketakutan. Takut itu sesuatu hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai hidupmu dikuasai dengan ketakutan. Harus bisa menguasai ketakutan dalam hidup. Kalau hanya rencana tok, hanya berjalan di tempat, saudara tidak akan menang atas siapapun. Dan ingatlah baik-baik, terkadang komunitas dalam hidupmu mempengaruhi cara pandangmu. Saudara, komunitas yang baik adalah komunitas ketika ada orang yang lemah yang berusaha membangkitkannya, bukan tambah menjatuhkan. Dan camkan perkataan saya, jika ini saudara, waktunya berubah. Orang yang hidupnya dikuasai dengan ketakutan, ingatlah baik-baik, dia identik untuk menyerang orang lain yang merasa bersaing. Amin. Camkan hal ini. Orang yang hidupnya dikuasai ketakutan, dia identik menyerang orang lain yang dianggap pesaing. Jika itu hidupmu, waktunya berubah. Karena berkat, rezeki dan banyak hal tidak akan tertukar dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.